SR nanti di bawah Kementerian Sosial dan beberapa pemerintah daerah ikut bergabung di situ. Buat anak-anak yang nggak mampu sekolah. Bener. Kan sekolah udah gratis katanya. Hah? Sekolah gratis. Tapi kan kalau udah nyampe rumah kan dia tetap butuh penginapan, dia butuh uang jajan, butuh tempat main. Nah kalau ini mereka di asrama, diasramakan, dipondokkan, dan di situ semua dibiayai oleh negara. Luar biasa. Ngeri kan? Ngeri sekali. Dan 53 lokasi. Terakhir Bang Asnil, ya, ada pendaftaran untuk informasi guru, untuk guru atau calon guru yang ingin mendaftar di sekolah rakyat yang jadi program prioritas dari Pak Prabowo nih, sekolah rakyat nih, SR. Ya, benar. Sekolahnya memang direncanakan tahun ini ya. Tahun ini udah ada beberapa lah ya. 53 ya. Walaupun menterinya sempat agak pusing juga. Sekolah rakyat. Ini tahun 2025 kan? Bukan ya, Juli 2025. Bukan tahun 1945-46 kan? Bukan Bang, itu sekolah rakyat zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan gitu. Ini berarti sekolah rakyat ya. Berarti nanti SD udah nggak ada nih? Beda Bang. Oh beda. Enggak, takutnya SD ganti SR. Oh enggak, SD tetap SD. SD di bawah Kementerian Pendidikan. Kalau nah, SR nanti di bawah Kementerian Sosial dan beberapa pemerintah daerah ikut bergabung di situ. Buat anak-anak yang nggak mampu sekolah. Bener. Kan sekolah udah gratis katanya. Hah? Sekolah gratis. Tapi kan kalau udah nyampe rumah kan dia tetap butuh penginapan, dia butuh uang jajan, butuh tempat main. Nah kalau ini mereka di asrama, diasramakan, dipondokkan, dan di situ semua dibiayai oleh negara. Luar biasa. Ngeri kan? Ngeri sekali. Dan 53 lokasi. Luar biasa nih, ide brilian sekali ide ini. Nomor telepon jangan dimatiin Bang. Luar biasa. Luar biasa nih. Nah, karena udah ada mau dibangun sekolahnya, kan mesti ada muridnya, ada bangunannya. Kalau nggak ada gurunya kan? Nah itu dia tuh. Percuma. Kan kapan hari Bang bilang tuh, ini akan ada sekolah rakyat, pasti akan ada informasi penerimaan guru. Nah ini terbukti. Gara-gara Abang ini. Iya. Ada ide jadi kita ya. Aduh. Iya. Akhirnya muncul juga ini barang. Iya, jangan papa ini. Munculnya di mana nih info munculnya pendaftaran guru sekolah rakyat? Di Facebook biasa. Di Facebook ada sebuah akun yang menyampaikan, sebentar. Jadi narasinya adalah pendaftaran guru sekolah rakyat 2025 resmi dibuka, tanda seru, oleh Yosi Arsyani namanya. Dan di situ narasinya kira-kira program pendidikan khusus yang tidak hanya bertujuan memberikan akses belajar, ada proses rekrutmen untuk tenaga pengajar guru, resmi dibuka memberikan kesempatan bagi guru berdedikasi untuk mengabdikan diri dan membawa perubahan positif. Namun ketika dihubungin minta nomor telegram. Nomor telegram. Ya. Dan ujung-ujungnya nanti minta data pribadi. Oke. Nah, ini sama prosesnya dengan yang sebelumnya yang kita bongkar ya, Bang ya. Bisa modus phishing ya, mencuri data. Dan habis itu dia bisa saja dia mengambil alih jika kita terjebak, dan dia mengambil alih akun kita. Jadi dia awalnya minta nomor telegram kita, nomor telegram kita, nomor WA kita ya, kan, nomor habis itu dia ngirim OTP itu. Nanti dia ngirim OTP atau dia minta nomor KTP, minta biodata, minta CV dan semuanya. Begitu data udah kita serahkan, ya udah habislah kita. Habis. Ini ada di Facebook ya? Atau di Facebook? Di Facebook. Ada website-nya nggak? Sebentar, tadi kayaknya. Biasanya mereka kalau nipu nggak nanggung-nanggung. Karena informasi aslinya tadi saya cek udah nggak ada barusan. Maksudnya gimana? Yang namanya Yosi Arsyani itu sudah menghapus. Cuman ada arsipnya. Oh. Ini ada, kita ketemu linknya.
Nah, linknya itu adalah rekrutmen penggerak literasi daerah.ytili.com. Sama tuh, nama pengguna, nomor telepon, nomor telegram. Ya. Jadi Anda kalau ada pendaftaran dari pemerintah itu biasanya websitenya tuh belakangnya .go.id. Jadi kalau belakangnya udah www.tii.go itu udah pasti hoax tuh. Jadi jangan percaya. Jadi setiap pendaftaran resmi dari institusi pemerintah itu mereka nggak usah pakai Yahoo sama Gmail aja mesti kita pertanyakan gitu. Jadi mereka tuh pakainya website negara belakangnya .go.id. Jadi bukan pakai Gmail, pakai Yahoo atau pakai yang lain-lain. Apalagi pakai yang nggak jelas gitu, udah pasti tuh informasinya nggak. Ini kasihan banyak yang percaya bang di postingannya ini. Dan terima kasih informasinya. Waduh, buset dah. Gak tahu apakah mereka udah jadi korban, datanya udah diambil ataupun. Iya. Atau bisa juga kadang Nil responnya suka bohongan juga Nil. Jadi penipuan tuh suka gitu. Jadi responnya seolah-olah ada yang percaya nih. Ternyata nanti ada lagi, terima kasih saya udah daftar. Iya ada memang. Iya kan? Ternyata ada yang daftar nih gitu. Jadi ikut serta. Biasanya kalau penipuan-penipuan di yang lagi in sekarang begitu. Kemudian Anda akan dibikinin grup. Benar. Grupnya isinya 10 orang, Anda sendirian, 9-nya dia juga sebenarnya. Nah, gitu. Teman-teman di Tirto akhirnya mencoba memverifikasi foto ini ya. Dan menemukan memang ini fotonya benar. Itu adalah proses rekrutmen, tapi bukan rekrutmen guru, tapi memang foto rekrutmen ya? Iya, ada di IG Nyalanesia, yaitu penggerak literasi daerah. Oke. Jadi Nyalanesia membuka kesempatan bagi Anda yang memiliki semangat berkontribusi untuk menjadi penggerak literasi daerah. Jika Anda seorang kepala sekolah, guru, atau pengawas sekolah, inilah kesempatan untuk berkontribusi dalam mengembangkan literasi. Jadi ini ada semacam lowongan yang dibuka oleh Nyalanesia ya? 19 Maret lalu untuk literasi di daerah. Ya. Nah, fotonya benar ini. Taman diambil oleh pelaku ini dan dijadikan membuat narasi dengan modus mencuri data. Nah, dan ketika kita explore bang, memang ada teman-teman dari Tirto itu menemukan ada daerah yang sudah membuka tenaga pendidik sekolah rakyat. Itu ada di Sulawesi Tenggara. Jadi sudah ada beredar dia sudah mengedarkan dokumen Google Doc-nya ya untuk memasukkan data. Dan kalau dari informasi yang ada di pemerintahan yang saya konfirmasi, yang direkrut adalah guru yang memang sudah PPPG ya, pendidikan profesi ya. Nah itu jadi yang nggak bisa masyarakat umum ya? Ya nggak bisa. Misalkan kita sarjana hukum mau mendaftar nggak bisa sembarangan. Ya. Jadi memang literasi digital ini menjadi sangat penting ya. Jadi buat masyarakat biar tahu yang mana pengumuman informasi pendaftaran lowongan kerja yang memang benar-benar ada, yang mana lowongan informasi kerja pendaftaran yang sebenarnya itu hanya untuk menipu doang gitu. Ya. Jadi hati-hati. Harus hati-hati gitu, karena kadang yang resmi pun juga menawarkan nulis nama, telepon, pekerjaan, dia minta itu juga gitu. Tapi jarang yang minta KTP sebenarnya Nil. Jadi tahap selanjutnya, jadi kalau tiba-tiba udah minta KTP dan minta OTP itu udah pasti ngapain juga mereka minta OTP kan, nggak ada kepentingannya. Nah itu berbahaya kan, dia bisa menyusupkan aplikasi yang bisa bener jadi itu. Spy di handphone kita. Gitu. Makanya dan yang baru bang, tidak hanya identitas KTP itu kan pribadi ya. Ada sekarang itu yang WhatsApp itu ya, yang memindai wajah ya? Mata. Oh mata. Jadi dan mereka bayar 800.000 agar kita pindah di Bekasi itu. Oh di Bekasi ya? Iya. Wah nggak update abang. Oh jadi begitu memindai mata bisa dipakai terus sama dia? Iya. Jadi ngeri banget ya. Aplikasi WhatsApp bayar 800.000 untuk yang udah ditutup sama Komdiji ya. Ditutup akhirnya sama Komdiji. Ya bener. Karena
retina setiap manusia itu pasti berbeda. Berbeda. Nah itu dia rekam, dia beli 800.000. Banyak yang ngambil, yang 800.000-nya dia nggak sadar identitas retinanya diambil. Itu banyak Kang Ojek ikut loh. Iya. Karena kebutuhan duit ya. Ada teman saya Kang Ojek tuh cerita bahwa ya nggak dapat duit dong gua katanya. Untung udah Alhamdulillah. ditutup segera sama Komdiji ya. Oh ini memang Komdiji ini luar biasa ya, fast respon ya. Yes. Tinggal iklan aja yang belum ini Komdiji ini. Padahal kita ikut membantu loh nih Komdiji ini. Aduh. Biometrik. Ini luar biasa loh. Masa ngambil retina harganya 800.000 terus dia bisa pakai untuk ya nggak tahu ya, mungkin ya nggak tahu mereka punya rencana apa, kita nggak tahu ya. Tapi itu yang jelas identitas jari mata itu kan kita nggak bisa ganti. Kalau password kita bisa ganti. Luar biasa yang sang pencipta ini Tuhan ya. Dia bisa menciptakan miliaran manusia dengan perbedaan mata dan sidik jari. Jadi nggak ada yang sama. Luar biasa. Pasti ada kepentingan untuk hal-hal yang negatif ya. Kalau dia berani ngeluarin 800.000, dia akan dapetin yang luar biasa lagi. Nah, balik lagi ke guru. Kebutuhan Kemensos itu berdasarkan informasi di media massa itu 60.000 orang. Tapi syaratnya harus pendidikan profesi guru. PPG. Oke. Baik. Jadi informasi yang menyatakan bahwa pendaftaran sekolah rakyat ada yang sudah buka, ada yang hoax ya. Ada yang hoax ya. Ini kalau yang ini yang hoax nih. Jadi minta nomor Telegram. Itu kita nyatakan hoax ya. Oke. Jadi berhati-hati kalau ada penerimaan pendaftaran guru sekolah rakyat yang websitenya tidak jelas dan minta nomor Telegram Anda sebelum Anda dikasih nomor pendaftaran dan lain-lain. Ya, nanti Anda akan dikirimin nama, nomor KTP dan lain-lain. Itu harap berhati-hati. Oke Bang Asnil. Terima kasih Bang. Walaupun cuma beberapa, tapi ini informasi yang penting buat kita semua. Karena ini yang paling banyak beredar dan paling viral di masyarakat. Supaya Anda tidak tertipu. Jadi minggu depan Furqan kita cari yang benar-benar kayak begini nih. Siap. Yang mulai pendaftaran segala macam, karena banyak teman-teman kita yang tertipu. Ya tahu sendiri kan situasi ekonomi lagi seperti sekarang. Orang jadi pekerjaan, apapun yang menghasilkan uang di media sosial atau di digital ya diambil juga gitu. Tapi itu justru merugikan bagi kita. Bang Asnil, thank you. Terima kasih Bang Aib. Sampai ketemu lagi. Teman-teman, demikian Viral Tapi Hoax untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di Viral Tapi Hoax minggu depan.